Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Di video sebelumnya, aku ada bahas mengenai Ikigai. Singkatnya, Ikigai itu adalah prinsip yang akan membantu untuk tercapainya hidup bahagia dan bermakna. Jadi, kalau bangun pagi tuh rasanya bakalan semangat gitu, karena udah tahu apa yang mau dilakukan. Kalau kalian mau tahu selengkapnya tentang Ikigai, cek videoku yang sebelumnya ya. Anyway, video Draw With Me kali ini, aku akan story time mengenai 12 aturan hidup yang akan membuat hidupmu jadi bahagia. Tapi sebelum aku cerita, teman-teman bantu support channel ini dong supaya aku semangat terus bikin video. Caranya gampang banget, kalian cuma like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, jadi 12 aturan hidup bahagia itu merupakan sebuah buku bestseller yang ditulis oleh Dr. Jordan B. Peterson. Buku ini berisikan jawaban yang pernah ditulis oleh Peter pada forum Quora. Pada forum Quora tersebut terdapat sebuah pertanyaan, yaitu hal berharga apa yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang panjang dan mendapat respon yang sangat baik pada forum tersebut. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk menulis buku 12 Rules of Life ini. Nah, kali ini aku akan rangkum 12 aturan tersebut. Dari 12 aturan ini, bagiku aturan nomor 7 itu sangat mengubah mindsetku. Aturan yang pertama adalah perbaiki posturmu. Pertama kali aku baca ini, aku merasa kok agak aneh ya. Apa penting memperbaiki postur? Ternyata setelah dibaca lagi, ini penting banget. Pada buku ini, Peter mengatakan bahwa dengan membenarkan postur, maka kita akan menjadi lebih percaya diri. Ada analogi menarik nih tentang postur tubuh. Jadi, lobster jantan biasanya akan bertarung satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling kuat atau dominan. Lobster jantan yang memenangkan pertarungan akan menghasilkan hormon serotonin yang tinggi. For your information, hormon serotonin adalah hormon yang berperan untuk menciptakan rasa bahagia. Hormon tersebut akan mempengaruhi lobster sehingga menjadi percaya diri. Rasa percaya diri dalam diri lobster akan mempengaruhi postur tubuhnya menjadi lebih tegak. Kalian pernah memperhatikan lobster yang badannya tegak gitu nggak? Nah, itu lobster yang dominan. Atau kalau kalian nggak pernah merhatiin lobster, kalian pasti ingat dengan Larry nggak? Larry, temannya SpongeBob, lobster yang diidamkan para ikan-ikan di laut. Bahkan banyak penduduk laut yang ingin seperti Larry. Ingat slogan hidup seperti Larry nggak? Ketika dibilang lobster yang tegak, aku jadi kepikiran Larry. Anyway, lobster yang percaya diri ini akan menjadi lobster yang dominan sehingga dia akan selalu memenangkan pertarungan dan akan semakin mudah baginya untuk memperoleh makanan. Terus gimana dong dengan lobster yang kalah? Lobster yang kalah akan kehilangan kepercayaan dirinya dan tentu akan menyulitkan hidupnya. Intinya, yang ingin Peter sampaikan adalah kepercayaan diri itu penting banget. Penampilan itu perlu untuk memberi kesan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dan mampu memegang tanggung jawab. Jujur belakangan ini kepercayaan diriku tuh lagi nurun banget karena banyak hal sih. Salah satunya adalah karena berat badanku yang naik drastis. Tapi sebenarnya itu bukan perkara kamu gendut atau kurus, good looking atau enggak, tapi gimana kamu terlihat menyayangi dirimu di mata orang lain, dan itu akan memberi kesan yang baik di mata orang tersebut. Selain berpakaian yang bagus, merawat diri, ataupun merubah postur dari yang suka bungkuk menjadi lebih tegak, satu yang penting banget adalah pemikiranmu sendiri terhadap dirimu. Gimana kamu memandang dirimu sendiri? Apakah kamu percaya diri dengan dirimu sendiri? Step kecilnya adalah kamu harus tahu kalau kamu layak menerima hal-hal baik dari semesta. Oke, peraturan yang kedua adalah perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang membutuhkan bantuanmu. Apa kamu sering memprioritaskan orang lain ketimbang dirimu? Wah, pasti sering ya. Sama, tapi sih itu dulu. Sekarang aku mulai belajar untuk memprioritaskan kebahagiaanku. Hey, jangan salah paham ya dan langsung judge kalau memprioritaskan diri sendiri terlebih dahulu itu egois. Bayangkan deh, tubuhmu itu kan bagian dari dirimu dan yang selalu menemanimu di saat-saat terberat. So, dirimu ini layak banget diprioritaskan. Seringkali gak sih kita berlaku gak enakan ke orang lain karena takut nanti dinyakitin hatinya? Padahal sebenarnya kita gak nyaman. Misalnya sebagai seorang artis tentunya kita butuh uang sama kayak orang-orang lain. Ya iyalah. Terus tiba-tiba ada temen yang minta gambarin atau bantuin proyeknya atau apalah, dan itu gratis. Atau ya minta harga temen. Kita sih orang yang gak enakan ini malah iyain aja lagi. Padahal kita butuh uang juga kan. Tapi karena kita takut si temen gak enak hati, jadi ya udin lah. Padahal boleh banget loh kita ngomong, sorry banget nih, jujur aku butuh uang. Jadi kalau ngerjain project ini secara gratis, aku gak bisa. Nah, sopan banget gak tuh? Tapi kenapa ya susah amat nih mulut ngomong enggak?
Oh ya, yang kupelajari setelah menginjak dewasa ini, penting banget buat kita untuk sekali-sekali bilang enggak untuk hal yang kita nggak nyaman. Peraturan yang ketiga adalah bergaul dengan circle yang dapat membuatmu jadi lebih baik. Pernah dengar nggak sih, kamu bukannya tidak dihargai, hanya saja kamu belum menemukan lingkungan yang tepat dan menghargai dirimu. So, bergaulah dengan orang-orang yang tepat ya guys. Teman-teman kita juga menentukan orang seperti apa kita. Oh iya, jangan takut untuk kehilangan teman ya, karena teman-teman kita juga bisa terkena seleksi alam loh. Dan semakin dewasa, teman-teman kita biasanya juga akan makin dikit dan akan menyisakan teman-teman yang benar-benar berkualitas dan tepat. Jadi, jangan mau berada terus-terusan di circle pertemanan yang toksik. Peraturan yang keempat, jangan suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebaiknya bandingkanlah dirimu yang dulu dengan dirimu yang sekarang. Wah, di zaman sosial media seperti sekarang ini pasti sulit banget untuk gak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Buka Instagram aja langsung tuh rasa insecure melonjak tajam. Padahal daripada insecure lihat pencapaian orang lain, mending kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada kita. Daripada fokus ke pencapaian orang lain yang pastinya beda juga dengan pencapaian kita, mending fokus ke diri sendiri dan apresiasi diri sendiri karena udah hebat banget bisa bertahan sampai sekarang. Peraturan yang kelima, jangan biarkan anak-anakmu melakukan sesuatu yang akan membuatmu membenci mereka. Well, suatu hari nanti kita bakalan jadi orang tua kan? So, yuk kita ingat bareng-bareng untuk gak membiarkan anak-anak kita nanti melakukan sesuatu yang membuat kita benci kepada mereka. Kita sudah cukup dewasa untuk bisa mengambil pelajaran dari cara orang tua kita memperlakukan kita anak-anaknya. Dari sikap mereka itu kita bisa tahu kira-kira apa yang cocok dan gak cocok di kita. Atau pernah berucap gini gak sih? Nanti kalau aku punya anak, aku gak akan biarkan anakku merasa diabaikan. Atau, nanti kalau aku punya anak, aku gak akan memperlakukan mereka dengan kasar karena aku benci perlakuan kasar. Tapi kayaknya ini juga bisa berlaku ketika memperlakukan orang lain ya, misalnya sahabat, pacar, ataupun adik kita. Peraturan keenam, rapikan rumahmu sebelum mengkritik dunia. Adapun maknanya adalah, sebelum mengkritik orang lain, ada baiknya kita melihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, maka kita nggak akan menjadi orang yang mudah menghakimi, kepo dengan urusan orang lain, ataupun merasa insecure dengan orang lain. Kenapa bisa gitu? Ya, karena kita akan lebih fokus ke diri sendiri terlebih dahulu. Ya, karena kita akan berfokus membenahi diri sendiri dulu ketimbang mengurusi hal-hal di luar kita yang sebenarnya bukan urusan kita. Peraturan ketujuh, ini nih peraturan yang mengubah mindsetku. Kejarlah hal-hal yang bermakna, bukan mengejar sesuatu yang tampak bijaksana. Dulu tuh ketika kuliah, teman kuliahku tuh pernah nanya, makna sukses buatmu itu apa? Terus aku jawab, sukses buatku adalah menjadi bahagia. Waktu dulu aku udah berasa keren banget jawab begitu. Tapi sebenarnya kita tahu betul kalau hidup itu gak selalu happy. Pasti ada aja yang gak happy-nya. Dan gak realistis banget untuk berandai-andai hidup akan selalu penuh kebahagiaan atau hidup untuk mengejar kebahagiaan. Yang perlu kita ingat, hidup itu selalu menyediakan kebahagiaan untuk kita. Dan ya, ketidakbahagiaan juga. Jadi, untuk apa kita mengejar kebahagiaan? Toh dia bakalan selalu ada. Daripada mengejar kebahagiaan, kejarlah hal-hal yang bermakna untuk hidupmu. Dan makna hidup setiap orang berbeda-beda ya. Kamu udah nemu makna hidupmu belum? Kalau belum, boleh banget cek video yang sebelumnya tentang Ikigai. Peraturan yang ke-8, katakan sejujurnya atau setidaknya jangan berbohong. Gini nih, coba deh jujur dengan perasaanmu sendiri. Misalnya nih dalam hubungan pacaran, kamu kalau lagi bete, cemburu, atau marah dengan pacar ya bilang. Coba deh jujur dengan pasanganmu terhadap apa yang kamu rasakan. Jangan dengan mudahnya mendiamkan pasangan seakan-akan kamu baik-baik aja atau bilang gak apa-apa kok. Mungkin terdengar sepele atau cuman hal kecil doang. Tapi kalau kamu lakuin terus-menerus, yaitu membohongi diri sendiri, yang ada kamu akan depresi. Selain itu, kamu juga akan merasa kesulitan untuk mendefinisikan perasaanmu sendiri. Hal ini bisa dikategorikan sebagai kebohongan kecil, tapi kalau makin sering bisa bahaya karena kamu akan terbiasa untuk berbohong. Ya, otakmu akan tersetting untuk berbohong jadinya. Itu bakalan bahaya banget dan yang terparah, kamu akan menjadi orang yang palsu. Gak enak banget kan? Peraturan yang ke-9, anggaplah bahwa seseorang yang kamu dengar mengetahui hal yang tidak kamu ketahui. Simpelnya sih kita disuruh untuk menjadi pendengar yang baik. Nyadar gak sih kalau kita terkadang mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk mengerti. Kita biasa mendengar untuk merespon apa yang dikatakan orang tersebut, bukan berfokus pada pembelajaran yang ada pada perkataan orang tersebut. So, mulai sekarang, yuk turunin ego untuk menjadi lebih humble dan pendengar yang baik. Ini perkataan yang diucapkan. Sering banget gak sih kita berubah-ubah gitu? Kayak orang yang gak punya prinsip,
Hari ini bilang A, besok bilang B. Udah saatnya nih kita punya komitmen atas ucapan kita sendiri. Peraturan yang ke-11, biarkan anak-anak bermain skateboard. Maksud dari peraturan ini adalah sebaiknya biarkan anak-anak melakukan hal yang disukainya seperti bermain skate dan gak perlu terlalu khawatir kalau dia akan jatuh dan terluka ketika bermain. Kita hanya perlu percaya pada anak dia akan baik-baik saja dan jika dia terjatuh atau terluka, hal tersebut ada baiknya juga buat anak. Namun dari hal itu, anak-anak juga bisa belajar untuk bangkit dan sembuh dari rasa sakit. Peraturan yang ke-12, belailah kucing yang kamu temukan di jalan. Maksudnya adalah bersyukurlah atas hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup dan memperhatikan sekitar dan mensyukurinya. Di zaman modern ini, terkadang kita terlalu terburu-buru dan lupa untuk memperhatikan sekitar dan bersyukur. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Menurut kalian, peraturan nomor berapa yang paling penting? Coba deh komen di kolom komentar. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!